Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlinudin dari Sungai Lilin. Kemarin sewaktu saya berangkat dari Sungai Lilin mampir di Bayu Melincir, yaitu setelah melaksanakan sholat zuhur, dan saya ingin menjamak ke sholat asar. Namun di situ sebelum melaksanakan sholat zuhur kan kita melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Nah, antara ba'diyah ke jamaah itu bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Apakah bisa melaksanakan ba'diyah dulu atau langsung di jamaah? Terima kasih. Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan begini, perjalanan jauh yang dimana ukuran perjalanan jauh itu adalah ukuran 82 kilo. 82 kilo itu adalah perjalanan jauh, itu berangkatnya saya, bukan berangkatnya 41 pulangnya 41, artinya 80 enggak ya. Nah, kalau gitu keliling-keliling kota Jambi dapat 82 kilo. Jadi yang dimaksud 82 kilo itu adalah sekali perjalanan itu menembus jarak 82 kilo. Jarak batas antara yang berangkat dan yang akan dituju, bukan seberapa jauh dia berjalan, ya. Jadi apa hukumnya orang menjamak dan qashar itu dibolehkan dalam agama? Diringankan oleh agama untuk menjamak qashar supaya apa? Supaya perjalanannya mudah, supaya nanti saat sholat asar nggak perlu berhenti lagi, laju terus sampai maghrib. Bahkan kalau mau maghrib pengen laju boleh nanti diniatkan maghrib jamaknya jamak takhir. Jadi sebelum kita jawab, kita kasih gambaran secara umum tentang hukum jamak ini dulu Pak. Jadi jamak itu dibenarkan. Ada orang yang ngomong begini, kita sekarang tidak perlu jamak qashar, tidak perlu. Ngapo hidup kita zaman kita sekarang enak? Ngapo di masjid-masjid di mana-mana ada? Zaman dulu oke lah. Kadang kan sampai waktu sholat asar tidak ketemu masjid, tidak ketemu air zaman dulu. Jadi mereka butuh jamak, sekarang nggak perlu. Nah, ini tidak benar Pak ya. Hukum jamak qashar itu bukan ditentukan susah atau mudahnya kita dalam perjalanan, tapi ulama mereka mengkaji hukum jamak qashar itu illat atau sebabnya adalah masafah, jarak. Jadi illat ataupun sebab kenapa dibolehkan jamak qashar karena masafah, jarak. Jarak yang ditempuh 82 kilo walaupun cuma 1 menit tetap boleh jamak Pak. Bapak jalan kaki dari sini sampai ke Sungai Lilin 82 kilo lebih, 1 menit tetap boleh jamak. Kita ke Jakarta cuma 1 jam Pak, jarak yang ditempuh udah hampir 1000 kilo, 800 kilo, itu boleh sudah jamak Pak. Jadi saya barusan tadi kok tidak capek, kok masa jamak? Tetap jamak boleh, karena ukurannya adalah jaraknya, bukan letihnya atau bukan susahnya, tapi karena jaraknya yang ditempuh. Sehingga hukum jamak qashar ini boleh, walaupun kita naik mobil jamak qashar tetap digunakan dan dipergunakan ilmunya. Lalu ada jamak itu namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Kalau takdim itu sholat asar kita dahulukan di waktu zuhur, sholat isya kita dahulukan di waktu maghrib, karena jamak itu 2 gandengannya, zuhur asar atau asar zuhur, maghrib isya atau isya maghrib. Isya asar tidak ada, isya subuh tidak ada, atau subuh zuhur tidak ada. Yang ada zuhur sama asar dan maghrib sama isya. Kalau dilakukan asar di waktu zuhur namanya takdim. Kalau isya dilakukan di waktu maghrib namanya takdim. Sholat isya sholatnya jam 6:30 dalam perjalanan, itu namanya takdim. Kalau sholat zuhur dilakukan di waktu asar namanya takhir. Sholat maghrib dilakukan di waktu isya namanya takhir, akhir. Jadi mengakhirkan. Mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, itulah penamaannya, takdim sama takhir. Jadi kira-kira kasus yang Pak Heri tadi tanyakan, kira-kira itu takdim atau takhir? Kira-kira ayo jemaah sekaligus merefleksi pikiran kita nih tentang ilmu fikih. Yang Bapak Heri lakukan tadi itu jamak takdim atau jamak takhir? Hah? Takdim. Kenapa? Karena asar dilakukan di waktu zuhur.
Kenapa kita jelaskan ada takdim takhir? Karena syarat dari takdim sama takhir itu beda. Tadi kita sampaikan. Nah, kalau takdim agak lebih ribet memang. Maksudnya yang ribet tuh enggak, cuman ada tambahan syarat. Apa syarat jamaah takdim? Yang pertama, secara umum jamaah kita melakukannya tidak boleh di rumah. Di rumah sebelum berangkat takdim dulu, tidak boleh Pak. Ya kalau jadi berangkat, kalau tidak jadi berangkat. Ya, jadi takdim itu harus keluar dulu dari kampung. Kalau zaman dulu mana batas rumah terakhir di kampung kita itu. Jadi saya ini kalau misalnya pergi kemana, misalnya ke sungai mana tempat orang tua ya, itu kalau berhentinya di rumah Mbak itu sudah saya jamak itu Pak. Kenapa batas kampung? Karena niat domisili memang sudah di sini Pak, jadi warga sini. Jadi ketika keluar kampung sini sampai ke Talangsari, saya sudah keluar dari kampung halaman dan saya sudah boleh jamak di sini. Tapi kalau baru keluar Sungai Belanti ketemu musola depan ini, saya jamak belum boleh. Keluar dulu dari kampung itu jamak. Ya. Terus syaratnya apa lagi? Itu tadi syarat umum. Syarat khusus dari jamak takdim adalah harus dilakukan sesuai waktu pemilik. Zuhur dulu baru asar. Tidak boleh bapak asar dulu baru zuhur, tidak boleh. Harus zuhur dulu baru asar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sholat zuhur, bapak tidak boleh ada pemisah antara keduanya. Ini yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan tadi. Boleh tidak kalau habis zuhur tadi saya ba'diyah dulu baru habis itu asar? Tidak boleh. Ya boleh-boleh saja kalau bapak tidak jamak. Kalau bapak mau jamak tidak boleh gitu. Jadi jangan bilang oh haram hukumnya sholat ba'diyah zuhur nih kalau jamak. Bukan haram, pilihan. Kalau kita memilih mau jamak ya jangan ba'diyah. Kenapa? Karena ketentuannya dia harus menyambung. Setelah sholat zuhur langsung digandeng sama asar. Setelah zuhur langsung digandeng sama asar. Itu pun kita sudah berniat tadi pas sholat zuhur, masuk sholat zuhur, misalnya bapak kosor nih, zuhurnya kan boleh itu dikosor Pak. Bukan cuma di jamak tapi dikosor. Jamak itu menggabungkan. Kosor itu kalau bahasanya itu meringkas atau memotong. Apa definisi kosor? Memotong sholat rubai. Rubai sholat yang 4 rakaat yang boleh dipotong Pak. Kalau sholatnya 2 rakaat tidak boleh. Subuh tidak boleh dikosor Pak. 1 rakaat subuh. Yang bahaya lagi maghrib. Pas rukuk tahiyat akhir. Tengah-tengah itu. Jadi yang dikosor itu sholat rubai yang 4 rakaat saja. Apa? Zuhur, asar, sama isya. Itu yang boleh kosor. Yang lain tidak boleh dikosor. Jadi bapak sholat zuhur ini kosor. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Sengaja aku sholat fardhu zuhur 2 rakaat kosor. Sudah sholat. Allah dalam hati sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat kosor karena Allah. Sholatlah 2 rakaat. Selesai 2 rakaat salam, langsung berdiri. Nah sebelum salam bapak pasang niat. Habis nih nak jamak takdim asar. Pas kapan itu saat basing lah pas dalam sholat. Baik pas lagi baca fatihah, baik pas ruku, baik pas sujud atau pas tahiyat akhir itu kita ngomong begini dalam hati. Habis ini nak sholat jamak takdim asar. Bisa ya. Habis ini nak sholat jamak takdim asar. Sudah niat dalam hati. Sholatnya zuhur dulu. Setelah selesai zuhur langsung tegak. Batas maksimal qomat boleh. Kalau kita jamaah berdua, bertiga jamaah makmum Allah boleh. Tapi kalau duduk dulu, pikiran dulu, tahlilan dulu, apalagi ngopi dulu. Nah ini sudah tidak sah nih Pak ya. Seandainya mau, apakah artinya tidak sah? Tidak boleh lagi, tetap boleh. Tapi syaratnya diulang. Zuhur, ulang lagi zuhur. Kan dulu kami pernah berziarah ketika dengan Maulana ketika pas hari Jumat kami ziarah ke Sidi Ahmad Ar-Rifai yang dikenal dengan wali kutub 4 itu, Sidi Ahmad Ar-Rifai, Imam Badawi, ya Imam Ghazali dan Imam siapa satunya lagi saya lupa. Nah, itu keduanya di Mesir, Imam Badawi dan Imam Sidi Ahmad Ar-Rifai. Nah, ketika sholat di Masjid Sidi Ahmad Ar-Rifai
Sidi Ahmad Ar-Rifai ini Pak, ketika beliau berangkat ziarah ke Madinah, beliau ngomong begini, ya Rasulullah, saya dari dulu menziarahimu dengan ruh, saya mengirim ruh ini untukmu ya Rasulullah, sekarang jasadku pun datang kepadamu ya Rasulullah, tunjukkan dirimu ya Rasulullah. Lalu dari kamar Nabi, kuburan itu keluar tangan Rasulullah, di pipinya Sidi Ahmad Ar-Rifai. Semua orang yang di situ menyaksikan Pak, semua yang di situ menyaksikan karomah Sidi Ahmad Ar-Rifai ini. Ya, alhamdulillah kita sudah berziarah di sana. Nah, waktu ketika di Masjid Sidi Ahmad Ar-Rifai sholat Jumat, selesai Jumat tidak langsung sholat beliau, tidak langsung sholat jamaah takhir, karena jamaahnya terpisah-pisah. Setelahnya rombongan ziarah kita pisah-pisah, rombongan ziarah yang ke sana tuh pisah-pisah. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai sholat, selesai ba'diyah Jumat, baru beliau ngajak semua rombongan yang ziarah untuk sholat zuhur ulang. Habis itu baru sholat asar lagi. Sholat zuhur 2 rakaat qashar tambah asar. Kenapa? Nak make syarat jamak takdim tadi itu. Jadi bukan artinya tidak boleh ya nanti ba'diyah, ya boleh silakan. Tapi kalau nanti mau jamak harus gitu lagi, ngulang zuhur lagi 2 rakaat, habis itu langsung asar. Gitu Pak ya. Jadi kalau ditanya boleh tidak Pak dia, kalau Bapak mau jamak tidak boleh, kalau tidak jamak ya silahkan saja, boleh-boleh saja itu. Ini perkaranya bukan perkara halal haram, tapi perkara dalam masalah hukum boleh atau tidak boleh, syarat begini dilakukan. Itu Pak ya. Itu kalau jamak takdim Pak. Hafal 3 syaratnya. Yang pertama, sholatlah pemilik waktu, sholat pemilik waktu. Kalau zuhur dulu, kalau maghrib dulu. Yang kedua, sholat dengan niat di waktu sholat pertama. Zuhur kita sholat berniat, habis ini nak jamak takdim. Kalau maghrib kita sholat, habis ini nak menjamak isya, nih habis ini saya nak sholat isya. Terus setelahnya apa? Tidak ada pemisah antara sholat pertama dan sholat kedua. Itu 3 syarat kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak perlu Pak. Syaratnya cuma 1 kalau jamak takhir. Cukup dari waktu zuhur Bapak berniat, aku kagetlah zuhurnya, sholatnya kaget belah asar. Itu syaratnya. Nanti sudah sampai waktu asar, Bapak boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Boleh asar dulu, habis itu zuhur, silahkan. Habis zuhur, sholat, ngopi-ngopi dulu, habis itu asar, boleh. Asar dulu, habis itu ngopi-ngopi dulu, baru zuhur, boleh. Kalau jamak takhir. Jadi yang lebih banyak syaratnya jamak takdim Pak. Ya, syaratnya cuma 1, di waktu sholat kita berniat kaget sholatnya, nanti saya sholatnya, nanti jamak takhir belah. Kalau tidak ada syarat ini, kita dalam perjalanan, yang terjadi pengalaman terjadi, dan ada orang yang bertanya, naik mobil, wah zuhur nih, bentar lagi lah zuhur, niatnya zuhur tetap di waktu zuhur. Setelah berjalan, tidak sadar masuk waktu asar. Dia belum niat untuk jamak itu, tidak niat Pak. Untuk jamak takhir nggak niat. Tadi niatnya pengen zuhur jadi waktunya. Tiba-tiba sekali tengok waktu lah jam 4 sore, tidak terasa. Di tol itu kan asik gitu kan. Misalnya jalan ke Jawa atau kemana, tiba-tiba masuk asar. Sudah asar, tidak apa-apa lah kan perjalanan boleh jamak takhir. Tidak boleh. Tadi belum berniat, waktu zuhur tadi nggak niat. Lah terus kenapa? Lalu bagaimana? Harus sholatnya bahasanya bukan jamak takhir, tapi bahasanya qadha zuhur. Memang bedanya apa? Ini sholat. Bedanya kalau qadha zuhur kita berdosa. Kalau tadi jamak takhir nggak dosa. Cuman masang niatan ya di awal di waktu zuhur itu loh yang mempengaruhi. Berdosa nih orang ini, walaupun qadha tetap berdosa dia. Kenapa berdosa? Melalaikan waktu sholat. Kalau tadi orang yang jamak takhir menangnya di mana? Dia sudah berniat memang, saya tidak sholat zuhur sekarang, saya nanti. Nah itu dia lepas. Jadi tidak bisa nanti mepet baru niat. Mepet lah masuk asar baru niat jamak takhir, tidak boleh. Mepet waktunya dah isya, aku jamak bela. Maksudnya mepet itu sudah keluar waktu, baru kita berniat sholat maghrib di waktu isya jamak takhir, tidak boleh. Jadi kalau memang niat nak jamak takhir, niatkan dari awal. Kami nak berniat sholatnya nanti asar sekalian.
Ini kalau orang-orang pergi jalan jauh kan apel Pak, tertolong beneran. Sering jalan-jalan begini Pak, ilmunya matang Pak. Ini kalau ngomong ziarah, pengen ziarah enggak Pak? Ziarah Wali Songo ya. Naik bis kayak bareng-bareng praktekin sholat jamaah bareng-bareng nanti kan. Nanti kita coba jamaah takdim kayak mana, jamaah takhir kayak mana. Lalu praktek sholat di waktu berdekatan, jamaah takdim, takhir sama takdim. Artinya waktu berdekatan sholatnya 4 kali Pak. Waktu dekat sholat 4 kali di waktu yang berdekatan. Contoh, kasih ilmu nih Pak. Sholat zuhur kita takhirkan di waktu asar. Akhirnya melakukan di waktu asar. Asar itu kapan waktunya? Ketika habis waktu zuhur atau bayangan sesuatu menjadi seperti cahaya sesuatu setinggi sesuatu itu. Misalnya nih, kalau tinggi itu 1 meter sesuatu yang kita tancapkan, bayangannya itu 1 meter juga, maka sudah masuk waktu asar. Mulai waktu asar sampai tenggelam matahari itu adalah waktu asar, walaupun 5:30 itu waktu asar. Akhirnya kita melakukan apa? Sholat zuhur takhir di waktu asar. Dah kita takhir, aman. Maghrib jam 6 pas. Sholat asar jam 6 kurang 1/4. Habis sholat asar, sholat zuhur jamaah takhir. Sholatnya berapa? Sholatnya paling 3 menit kan, 2 rakaat kosor-kosor Pak. Nunggu sebentar, masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib langsung maghrib. Habis maghrib langsung jamaah takdim isya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya. Pernah praktek Pak? Saya sering Pak di sini mana Pak? Ya, saya sering. Jadi ilmu itu jadi ngelekat Pak kalau kita lakukan itu. Boleh tidak begitu? Dosa tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau tidak sholat. Yang berdosa itu kalau sholat tidak pakai ilmu. Nah ini yang tidak boleh. Nah ini pakai ilmu takaran. Jadi zuhurnya ditakhirkan bersama asar di akhir waktu. Lalu setelah sholat asar, habis waktunya masuk waktu maghrib, sholat maghrib. Tak lama kemudian langsung kita jamaah takdim isya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya paling setengah jam. 4 sholat nih setengah jam pelaksanaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya paham ya? Ya Pak, ada tanya lagi Pak? Sudah? Ngomong Pak. Sudah Pak, wah ini sudah. Satu lagi Pak Ustaz. Mohon maaf. Bagaimana cara melaksanakan sholat kodok itu? Apakah seumpama seperti sholat zuhur yang terlewat itu dilaksanakan di sholat asar? Apakah bisa itu Pak Ustaz? Terima kasih. Ya. Boleh saja Pak. Di waktu kapanpun Bapak ingin mengqadha boleh. Sekalipun waktu yang dimakruhkan. Contohnya ba'dal asar. Kata orang ba'dal asar itu nggak boleh sholat. Ba'da subuh itu nggak boleh sholat. Sebenarnya yang nggak boleh itu bukan nggak boleh sholat secara umum, tapi nggak boleh sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang ya kita sholat saja. Usolli sunnatan rakaataini. Sengaja pernah sholat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya dia bebas, itlaq. Sama kayak orang ketika mentalak istri dia, yang tadinya ada keterikatan, ditalak itu dilepas. Jadi sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tanpa kaitan dengan apapun. Kalau tahajud kan ada sholat sunnah tahajud, tarawih sholat sunnah tarawih. Ini sholat sunnah yang dia sholat sunnah aja. Di waktu asar, ba'dal asar tidak boleh. Di waktu ba'da subuh tidak boleh. Tapi kalau sholat yang ada sebabnya yang duluan boleh. Apa qadha ataupun sholat sunnah tahiyatul masjid boleh ba'dal asar. Kita sudah sholat asar nih, berangkat kita di satu perjalanan, tiba-tiba kita pingin buang hajat kita buang air kecil di masjid, lalu ambil wudhu, lalu sholat jam 5 sore, padahal kita sudah sholat asar, hukumnya boleh sholat sunnah tahiyat masjid. Kenapa boleh? Karena sholat sunnah itu sholat sunnah yang sebabnya duluan. Karena sholat sunnah itu Pak, ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya akhiran. Sebab duluan contohnya apa? Itu tadi sholat sunnah tahiyatul masjid itu sebabnya duluan. Masuk dulu baru sholat, betul gak?
Orang ada yang sholat sunnah tahiyatul masjid di luar masjid, ada nggak? Masjidnya di sana, dia sholat tahiyatul masjid di sini, ada nggak? Harus memenuhi syarat dulu. Syaratnya apa? Masuk masjid dulu baru sholat. Artinya sebabnya duluan. Contohnya apa lagi? Sholat sunnah wudhu. Ini adalah sholat sunnah yang sebabnya mutaqaddim, yang duluan. Jadi orang ketika sholat sunnah wudhu kan harus ada wudhu dulu baru sholatnya. Maka boleh waktu ba'da asar, boleh ba'da subuh, boleh. Boleh. Pas matahari di tengah sebelum zuhur, boleh juga. Boleh. Paham ya Pak ya? Yang tidak boleh itu sholat sunnah yang sebabnya terakhir. Contohnya apa sholat sunnah yang sebabnya terakhir? Sholat hajat. Kita sudah sholat baru kita minta hajat. Sholat istikharah, setelah sholat kita minta sama Allah, Allahumma inni astakhiruka, saya minta pilih kepadamu ya Allah. Ini tidak boleh ba'da asar nih. Ini tidak boleh ba'da subuh nih, sholat istikharah hajat tidak boleh. Kenapa? Karena sebabnya apa? Sebabnya terakhir. Jadi sholat sunnah yang ba'da asar, ba'da subuh itu Pak, kalau sholat sunnah sebabnya duluan boleh Pak ya. Boleh. Sampai di sini paham Pak ya? Siap Pak, terima kasih banyak pencerahannya Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ini kan saya rutin, misalnya Senin berangkat ke Tebo di Lujang, Kamis balik. Ini kan rutin tapi tidak menetap. Itu tidak boleh tidak saya di sana tuh sholat jamak qashar dan takdim asar sama zuhur dengan asar, maghrib sama isya. Tapi saya tidak menetap Ustaz. Kedua, kan saya rutin Ustaz. Boleh tidak niat itu tuh karena rutin masalah tuh asar sama zuhur tuh ya karena berangkat tiap minggu ya dijamak terus gitu. Nah niat itu dibuat saya niat sholat jamak tuh ya selama sebulan sebenarnya. Karena kalau diniatin saat berangkat tuh kadang-kadang kan lupa gitu Ustaz. Nah, selama saya berangkat nih sholat jamak terus lah, jamak terus gitu Ustaz. Bisa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengen ringkas. Ya, pengen ringkas itu namanya ya. Jadi sama halnya Mas Dono perihal masalah puasa. Puasa itu walaupun sebulan, kita tahu bakal puasa sebulan kalau sampai umur ya. Tapi niatnya tiap malam harus beda. Kenapa? Karena setiap hari adalah ibadah yang mustaqil, ibadah yang terpisah. Hari ini kita puasa, sahnya hari ini nggak ditentukan besok. Paham ya? Jadi orang kalau sudah sah hari ini ya sudah sah. Besok dia tidak puasa ya hari ini nggak ada, ya tetap dihitung puasa. Karena sahnya hari ini tidak ditentukan besok puasa apa enggak. Sama halnya sholat hari ini karena kita dalam satu perjalanan itu nggak ditentukan dengan adanya sholat besok. Artinya apa? Ya terpisah. Berarti apa? Berarti setiap kali mau sholat dia berniat. Setiap kali mau sholat dia berniat. Ya, setiap kali sholat berniat karena belum tentu juga bulan depan kita akan berangkat kan. Ataupun minggu depan kita nggak ada yang tahu. Fokus saja dengan apa yang saat ini kita lakukan, itu saja kita fokus. Jadi sekarang kita perlu ingat bahwa kita harus berniat. Ya, Mas Donai. Mungkin kalau ada satu sisi, satu pendapat menurut Imam Malik, ya beliau termasuk pendapat yang membolehkan orang yang menjamak niat. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak dibenarkan. Sama kayak orang yang puasa itu Imam Malik itu boleh begini. Saya niat sebulan penuh puasa. Jadi suatu saat malam lupa niat, nah itu pakai tameng niatnya Imam Malik tadi. Pakai tameng niat awal tadi sebulan penuh tadi, Pak. Dekengan ya. Dekengan niat. Nah, jadi Mas Dono tetap setiap hari niat. Terus pertanyaan yang awal tadi. Jadi ada begini, ada 3. Ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Ada 3 istilah nih dalam orang yang dalam perjalanan. Ada mustautin. Mustautin ini apa? Mustautin ini adalah orang yang menetap berdomisili. KTP-nya di situ, kakaknya di situ, itu mustautin namanya.
Ya mungkin kebanyakan ini mustautin di Talang Sari gitu. Di sini berarti sebagai bukan sebagai mustautin, tapi sebagai ya orang yang musafir lah, walaupun tidak jauh perjalanan. Lalu ada lagi yang disebut dengan mukim. Mukim ini apa? Mukim ini orang yang berniat menetap di satu tempat yang melewati batas 20 waktu sholat. Ingat-ingat, 20 waktu sholat itu kurang lebih pas genap 4 hari. Jadi kapan kita berniat di hari itu mulai tinggal, sampai kapan kau berniat? Oh, 1 minggu engkau disebut mukim di tempat itu, tapi tidak disebut mustautin. Apa bedanya tuh? Kalau Jumatan kita nggak bisa ngisi yang 40. 39 kurang, kamu bilang ngisi nih pas ini 40, nggak boleh, karena kita sifatnya mukim bukan mustautin. Mas Dono. Jadi intinya disebut mukim itu kapan? Ketika kita berniat di satu tempat, lalu niat kita melewati batas 20 waktu sholat 4 hari, kita disebut mukim. Kalau sudah mukim tidak boleh sholat jamak qashar, karena jamak qashar itu kan bolehnya bagi musafir. Mukim tidak boleh jamak qashar. Jadi kalau Mas Dono berangkat hari hari Senin, baliknya hari Kamis, Seninnya jam berapa sampainya? Sampai sana sore berarti asar di jalan sudah, dihitung maghrib. Hitung maghrib setelahnya 20 itu sampai hari apa tuh? 20 waktu sholat. Dari maghrib pertama 1 di hari Senin, lalu Isya Senin, lalu tambah Selasa 5 waktu penuh, Rabu penuh 10 berarti sudah 12. Kamisnya berapa waktu pulang ke Jambi? Kamisnya sore berarti berapa hari tuh? Kok 3? Berapa waktu sholat sudah? Yang tadi sudah 12. Hari Senin 2 waktu, tambah Selasa 5, 7, tambah Rabu 5, 12, tambah lagi 17. Hari Kamisnya berapa waktu sholat? Ya kita selesaikan masalah, jangan mikir dewek, kita bantu-bantu mikir. 3 sholat. 2. Berarti cuman 14 waktu sholat, berarti masih disebut musafir, belum jadi mukim. Berarti boleh di sana selama berapa hari sana boleh jamak qashar terus Pak, full time. Sampainya jamak, Selasa jamak qashar, Rabu jamak qashar, Kamisnya juga di perjalanan balik jamak qashar. Aman, Sulaiman. Paham ya? Tapi kalau niat baliknya hari Jumat sore dah, setibanya di sana hari Senin tidak boleh lagi jamak qashar. Nggak nunggu, saya masih nunggu 20 waktu sholat kata Ustaz kemarin. Enggak, kalau sudah niat kita lebih dari 20 waktu sholat, otomatis langsung jadi mukim. Mukim nggak boleh jamak qashar. Kalau ngakali Ustaz, ngakali kayak mana? Pura-pura nanti tak balik jam hari Rabu niat itu namanya bohongin diri sendiri. Namanya bohongin diri sendiri. Memang betul-betul niat memang pulang hari Rabu misalnya. Ya sudah, sampai hari Rabu dia jamak qashar terus full. Sudah jamak qashar, ternyata ada uzur, tidak jadi balik hari Rabu, nambah balik hari Kamis, hari Jumat misalnya. Berapa hari? 2 hari, 10 waktu. Akhirnya jamak lagi qashar karena 2 hari, Rabu ke Jumat. Pas hari Jumat halangan lagi Pak, dilala urusan belum selesai. Selesainya nanti hari Selasa, hari Senin. Jumat ke Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari jamak qashar lagi. Sampai hari Senin harusnya pulang. Ternyata travelnya tidak ada yang berangkat ke Jambi, adanya 2 hari yang akan datang, maka jamak qashar lagi sampai hari apa? Hari Rabu. Boleh seperti itu? Boleh, karena niat. Nah, niat itu apa yang tertanam di dalam hati. Kalau kita rencanakan bukan niat namanya. Kita rencanakan saya ini cuma pura-pura niat gini, tidak bisa. Ya tidak bisa. Jadi kalau kasusnya seperti Mas Dono, setelah kita hitung, Mas Dono belum disebut mukim, tapi selama di sana disebut sebagai musafir. Selama di sana boleh jamak qashar, walaupun di rumah, walaupun
misalnya di tempat kerja atau apa, tetap boleh jamak kosor. Aman sudah? Aman. Alhamdulillah. Ya, satu pertanyaan terakhir sebelum jam 12. Ibu-ibu, mungkin dari ibu-ibu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terkait jamak, Ustaz. Jadi kan kita kalau dalam perjalanan kan jamak. Ketika zuhur sampai ke asar, kita istirahat, Ustaz. Tahu-tahu waktu asar masuk. Rasanya sayang, Ustaz, kalau kita nggak sholat asar. Gimana? Kita kan zuhur. Ya, kita udah jamak takdim, zuhur ke asar. Ketika dalam perjalanan, Iya. kita istirahat. Pas istirahat itu masuk waktu asar. Ya. Rasanya sayang kalau kita nggak sholat berjamaah, Ustaz. Ya. Boleh nggak waktu itu kita sholat juga, Ustaz? Secara tapi, hukum. tapi niatnya kodok. Oke. Kesempatan. Ada. Pokoknya kalau bisa diakali, diakali. Pokoknya kalau bisa diakali, diakali. Sampai titik mana yang paling enak. Nah, jadi ini kasus, Pak. Sudah jamaah takdim, zuhur sudah, asar sudah selesai. Salat zuhur, asar selesai. Tanggungan asar nanti selesai. Jadi orang yang paling banyak amal tuh, Pak, yang tidak bisa ditanding itu apa? Amalan orang yang meninggal di waktu zuhur padahal sudah jamaah takdim asar, Pak. Asar kaget sudah selesai dia sholat, padahal dia meninggalnya di waktu zuhur. Itu mantap tuh, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Makanya kalau lagi di jalan sudah sholat zuhur, habis itu asar, padahal asar belum, tapi sudah kita lakukan ibadah sholat asar, ini istimewa nih, Pak. Malaikat bingung, banyaknya pahala gue. Lebih banyak dari umurmu nih. Umurnya belum sampai asar tapi ibadahnya melampaui kan. Karena Allah itu begitu. Allah itu nggak akan pernah bertanya kepada kita tentang sholat asar kalau kita ninggalnya di waktu zuhur. Terus selesai sholat zuhur, Allah cabut nyawa. Allah nggak nanya kamu ngapa ada sholat asar. Berarti kan kalau ada orang meninggal tapi sudah membawa sholat asar, padahal belum masuk waktu asar kok meninggal, ini kan istimewa. Kamu kok bawa asar padahal belum masuk waktu umurmu asar. Jadi istimewa, Pak, ya. Alhamdulillah sering-sering jamak takdim kayak jadi, Pak. Jadi jamak yang harus diutamakan jamak takdim. Saya pribadi lebih senang jamak takdim. Ya, lebih senang jamak takdim. Kenapa? Karena lebih untung secara nilai perhitungan, lebih untung. Kalau jamak takhir walaupun boleh tapi secara hitungan itu agak rugi. Kenapa? Yang pertama harusnya kita ibadah di hari ini tapi kita tunda. Artinya sudah waktunya boleh ibadah kita tunda di waktu. Wal ini perkiraan masalah perhitungan. Kalau masalah kebolehan tetap boleh. Ataupun seandainya orang belum sholat zuhur karena niatnya jamak takhir, di waktu zuhur itu juga nauzubillah kecelakaan meninggal padahal dia belum sholat zuhur tapi dia sudah niatkan jamak takhir, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang berdosa walaupun belum sholat zuhur, Pak. Dia nggak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah berniat ingin menjamak sholatnya di waktu asar. Seandainya qadarullah dia dipanjangkan umur, tetap dia akan sholat zuhur, ya. Seseorang sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, kembali lagi, dia sudah jamak takdim, asar sudah didahulukan di waktu zuhur, selesai sholat, nunggu istirahat, tiba-tiba azan asar, betul? Biasanya gitu. Kok saya punya banyak tanggungan utang sholat. Apa? Udahlah saya ikut sholat lah. Sholat apa? Sholat qadha. Ikutnya berjamaah dengan imam di tempatnya. Hukumnya apa? Boleh. Beda niat dalam mazhab Syafi'i, beda niat antara imam dan makmum itu dibolehkan, Pak. Bahkan sholat yang bukan fardu pun kalau kita sholatnya sunnah boleh. Contoh, imam ini sholat zuhur, kita sholat asar. Imam ini sholat sunnah, kita sholat fardu, boleh, Pak, selagi gerakan sholatnya sama. Memang ada sholat yang gerakan tidak sama? Ada jenazah, Pak.
Jadi tidak boleh imam sholat jenazah kita zuhur, Allahu Akbar, karena tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi selagi sholatnya sama, boleh walaupun beda niat, walaupun zuhur sama asar. Dia sholat zuhur nih, tapi kita qadha asar, Pak, boleh. Dia sholat sunnah qobliyah, kita ngikut jadi makmum. Makanya kita kan disunahkan, ada orang sholat sendiri, kita pingin jamaah, kita tepuk aja. Kita kan tidak pernah nanya, Mam, ya sholat apa, Mam? Pernah tidak nanya gitu? Bentar aja. Diklik dulu. Sholat apa? Sholat zuhur saya. Ya sudah, saya makmum ya. Kan dia sholat saja kan? Itu menandakan apa? Boleh bagi kita ikut dengan imam yang sholatnya tidak sama dengan sholat kita, selagi gerakan sholatnya sama. Dia sholat qobliyah, kita sholat zuhur, boleh. Apalagi dia memang sudah sholat asar betulan, kita sholat asar juga, tapi qadha, boleh, sangat dibolehkan. Jadi boleh, ya, kalau itu niatnya qadha. Tapi seandainya kita, alhamdulillah, seingat kita tidak punya hutang sholat, seingat kita, alhamdulillah. Tiba-tiba kita sudah jamak, zuhur, asar sudah kita jamak di waktu zuhur. Istirahat di masjid, tiba-tiba azan masuk asar. Pas masuk asar tidak dianjurkan ikut dengan imam, tidak dianjurkan untuk sholat fardu lagi, tidak dianjurkan. Seandainya mau melakukan itu, ada ketentuan dalam ilmu fikih. Apa ketentuannya? Ya, dia sholatnya harus dari awal waktu bersama imam, tidak boleh masbuk, harus memang takbir. Imam takbir, kita takbir. Itu pun yang akan dihitung fardu sholat pertama, sholat kedua adalah sholat dihitung sholat sunnah. Jadi hitungannya sholat sunnah, bukan sholat fardu, apalagi qadha ya. Kalau qadha memang harus diniatkan betul. Ya, mengulang fardu itu tidak dianjurkan. Makanya Pak, terkait masalah orang yang meninggal lalu punya banyak hutang sholat, ya, lalu kan ada Islam membayar fidyah, paham ya? Bayar fidyah itu dalam mazhab Syafi'i, bayar fidyah itu tiga pendapat. Yang pertama, ahli waris boleh menggantinya dengan membayar fidyah, satu sholat dengan satu sok, satu mud berapa? 7,5 lah kita bikin on, 7,5 on beras kita ganti per waktu sholat untuk orang tua kita yang meninggal, yang kita ingat dulu pernah punya banyak utang sholat. Paham? Pendapat yang kedua mengatakan boleh diganti dengan sholat. Boleh ahli waris anaknya nyolati sholat zuhur, niatnya mengqadha bapaknya yang sudah meninggal. Asar nanti sholat lagi qadha, niatnya pak ayahnya yang dulu pernah tidak sholat asar diqadha lagi sama anaknya. Pendapat yang kedua boleh. Pendapat pertama mengatakan disolatkan, diganti. Yang kedua dibayarkan fidyah. Yang ketiga, yang pendapat yang paling kuat, yang ketiga adalah diistighfarkan saja. Cukup anak ayahnya meninggal punya banyak utang sholat, ya Allah ampuni ayahku ya Allah. Nah ini pendapat yang justru lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling kuat juga dengan kecondongan kita Pak, betul Pak? Kecondongan kita lebih kuat, bayar fidyah pakai duit, nak ganti sholat harus kotor. Kalau istighfar enak Pak. Paham ya? Nah sama ini kondisinya seperti itu. Ya kondisinya seperti itu. Kalau sholat lebih baik jangan, kalau sudah sholat fardu jangan diganti fardu. Sudah sholat fardu jangan diganti, jangan ngulang lagi fardu. Kalau sudah yakin sah jangan ngulang lagi fardu zuhur. Sama begitu. Paham ya? Dari sini Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.